Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fitria Taufik Batsair, NIM T 2018-4051, Firda Afifatul Fauziah, NIM T 2018-4059, Ibnatul Islah, NIM T 2018-4071, dan Aulia Nurhayati, NIM T 2018-4081. Kami selaku kelompok 4 akan membahas mengenai tentang materi, dasar, asas-asas, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, yang mana tugas ini kami selesaikan guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling dosen pengampu Bapak Dr. Mukafan MPDI. Simak lebih lanjut ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan mempelajari mengenai tentang 3 aspek. Yang pertama adalah dasar bimbingan dan konseling yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Fitria Taufik Batsair. Dan yang kedua adalah asas-asas bimbingan dan konseling yang akan dijelaskan oleh Firda Afifatul Fauziah. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Ibnatul Islah dan Aulia Nurhayati. Dasar bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Taufik Batsair, NIM T 2018-4051. Saya dari anggota kelompok 1. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil makalah kami. Dan di sini saya mendapat materi pertama tentang dasar bimbingan dan konseling. Jadi, apa sih dasar dalam bimbingan dan konseling itu? Oke, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, peristiwa bimbingan itu setiap kali dapat terjadi. Jadi namanya peristiwa membimbing itu terjadi baik di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, dimanapun itu, seperti halnya seorang guru yang membimbing muridnya. Nah, pengertian dari bimbingan konseling itu apa? Sudah pernah kita pelajari di kelompok awal, kita ulang lagi. Jadi bimbingan konseling itu salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan, di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dengan tujuan apa? Agar klien itu dapat berubah, agar tingkah lakunya dapat berubah menjadi lebih baik dan dapat memecahkan masalah-masalah pada klien. Ciri-ciri dari konseling itu apa aja sih? Yang pertama, konseling itu melibatkan 2 orang, antara klien dan konselor. Kedua, model interaksi di dalam konseling itu terbatas pada dimensi verbal, yaitu konselor dan klien saling berbicara. Jadi klien berbicara, konselornya mendengarkan, seperti itu. Yang ketiga, interaksi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu relatif lama dan terarah pada pencapaian tujuan. Jadi ketika seorang klien dan konselor melakukan bimbingan itu berlangsung secara lama ya, sampai masalahnya tuntas, sampai tujuannya itu tercapai. Selanjutnya yang keempat, ciri-cirinya, tujuan dari hubungan konseling ialah terjadinya perubahan pada tingkah laku klien. Jadi tujuannya bimbingan konseling ini terjadinya perubahan pada tingkah laku klien selama bimbingan. Yang terakhir, konseling merupakan proses yang dinamis di mana individu klien dibantu untuk dapat mengembangkan dirinya sehingga dia mampu memecahkan masalahnya sendiri. Jadi pada hakikatnya bimbingan dan konseling itu memberikan bimbingan kepada individu dan kelompok individu agar mereka dapat berkembang secara pribadi masing-masing, dapat memecahkan masalahnya secara mandiri. Oke, ini juga ada hadis. Dalam hadis Nabi dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila suatu perkara diserahkan pengelolaannya kepada orang yang ahlinya, tunggu sajalah saat kehancurannya atau ketidakberhasilannya.
Oke, jadi maksud dari hadis tersebut, orang yang memberikan bimbingan konseling itu harus sesuai keahliannya, harus sesuai profesinya gitu dalam bimbingan konseling. Supaya apa? Supaya mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Ketika kita melakukan bimbingan tidak sesuai, tidak dengan orang yang tepat gitu, takutnya masalahnya kita malah jadi kemana-mana, tidak dapat terselesaikan. Oke, langsung kita sekarang ke fungsi bimbingan konseling. Fungsi bimbingan konseling itu apa saja? Yang pertama, fungsi preventif atau pencegahan. Yang kedua ada fungsi penyaluran. Oke, langsung kita jelaskan. Fungsi preventif pencegahan merupakan fungsi pencegahan terhadap timbulnya masalah. Jadi melakukan pencegahan sehingga masalah itu tidak timbul atau tidak tambah besar. Selanjutnya fungsi penyaluran. Jadi bimbingan konseling sebagai fungsi yang bisa menyalurkan masalah-masalah kliennya. Fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian dalam bimbingan ini membantu tercapai penyesuaian antara pribadi siswa dan sekolah. Fungsi perbaikan itu. Walaupun sudah melakukan fungsi pencegahan, penyesuaian, terus fungsi penyaluran, juga harus adanya fungsi perbaikan untuk berusaha menghadapi masalah yang dihadapi siswa. Yang terakhir, fungsi pengembangan. Fungsi ini dapat membantu para siswa dalam mengembangkan pribadinya secara terarah dan mantap. Oke, tadi itu sudah dijelaskan tentang fungsi. Sekarang tentang dasar-dasar bimbingan konseling menurut Undang-Undang Peraturan Pemerintah. Yang pertama, langsung saja, Undang-Undang Dasar 1945. Bab 13 tentang pendidikan dan kebudayaan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah diatur. Kedua, ada pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 pasal 1 ayat 1. Bisa kita baca di makalah ya. Selanjutnya Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Oke, cukup banyak undang-undang yang mengatur tentang bimbingan konseling. Jadi di dalam melakukan bimbingan konseling itu tidak ujuk-ujuk langsung dilakukan, tetapi ada dasar-dasar yang harus dijadikan patokan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pertama kelompok 4. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas-asas bimbingan dan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firda Afifatul Fauziah, NIM T 2018-459, akan menjelaskan mengenai asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna uraian tentang kefahaman, penanganan, dan penyikapan yang meliputi unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan konselor terhadap kasus. Pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lainnya. Nah, dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling tersebut, kaidah-kaidah dikenal dengan asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan itu. Asas-asas yang dimaksudkan adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan tuturi handayani. Jadi di sini ada 10 asas bimbingan dan konseling. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai satu persatu asas tersebut. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Apa yang dimaksud dengan asas kerahasiaan?
Jadi asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, konselor atau pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Karena ada kalanya peserta didik itu enggan membicarakan masalahnya kepada konselor apapun karena ada keraguan akan membicarakannya masalahnya kepada konselor karena ada keraguan akan rahasianya diketahui oleh orang lain. Sehingga apapun sifatnya rahasia yang diberitahukan oleh peserta didik pada konselor, maka seorang konselor itu harus menjaga rahasia tersebut dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani layanan yang diperuntukkan baginya. Kesukarelaan ini mengikuti diindikasikan dengan tingginya motivasi dan keterlibatan peserta didik untuk mengikuti layanan bimbingan konseling. Namun juga seorang konselor harus memiliki asas tersebut, sehingga seorang konselor hendaknya jangan hanya karena terpaksa atau tidak ikhlas dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi materi dan luar yang berguna bagi dirinya. Nah, agar peserta didik itu dapat terbuka, guru terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat ada asas kekinian. Asas kekinian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki objek sasaran layanan bimbingan dan konseling masalah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak dan kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Asas kekinian ini juga mengandung makna bahwa seorang konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan jika peserta didik meminta bantuan untuk diberikan layanan bimbingan konseling atau situasi dan kondisi yang menunjukkan ada peserta didik yang perlu diberikan layanan. Sehingga seyogyanya seorang konselor tidak menunda-nunda untuk melakukan atau memberikan layanan bimbingan konseling. Nah, yang kelima ada asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk peserta didik sebagai sasaran layanan pembimbing dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. Peserta didik yang telah dibimbing hendaknya bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, bahkan dengan konselor. Menentukan kemandirian disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Nah, kemandirian dalam hal ini juga berarti seorang konselor harus dapat melakukan proses bimbingan secara mandiri pada saat memberikan bimbingan. Hal tersebut bisa dilakukan jika seorang konselor merupakan tenaga ahli dalam bidang layanan bimbingan dan konseling. Meskipun penyelesaian masalah peserta didik mungkin berkaitan bahkan membutuhkan bantuan orang lain atau pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang keenam ada asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru perlu mendorong peserta didik untuk aktif setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Konselor yang memberikan bimbingan harus dapat membangkitkan semangat peserta didik,
sehingga mampu melaksanakan kegiatan yang diperuntukkan dalam penyelesaian masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam bimbingan konseling. Nah, yang ketujuh ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi terhadap layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap-tahap perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan peserta didik, maka dalam asas kedinamisan, maka diharapkan terjadinya perubahan pada diri peserta didik ke arah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang kedelapan ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan, bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh konselor saling menunjang, harmonis, dan perpaduan. Untuk ini, kerjasama antara konselor dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Berkaitan dengan peserta didik, maka dalam aspek keterpaduan seyogyanya memadukan berbagai aspek yang terdapat dalam diri peserta didik, yaitu meliputi aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Yang kesembilan ada aspek kenormatifan. Aspek kenormatifan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki segenap layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan-aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma-norma agama, hukum, dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan yang berlaku, sehingga seluruh isi layanan harus relevan dengan aturan tersebut. Dan yang ke-10 ada asas keahlian. Asas keahlian yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan bimbingan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Sehingga layanan bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan profesional. Yang menuntut keahlian dari setiap guru yang akan memberikan layanan bimbingan dan konseling yang memiliki kemampuan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang mantap. Dan yang ke-11 ada asas ahli tangan dan kasus. Asas ahli tangan kasus yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik namun belum berhasil, maka seorang konselor harus melakukan pemindahan tanggung jawab kepada pihak lain yang lebih berkompetensi atau yang lebih mengetahui agar masalah peserta didik dapat terselesaikan. Nah, yang ke-12 atau yang terakhir ada asas tuturi handayani. Asas tuturi handayani yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Asas ini akan lebih bermakna jika dilengkapi dengan Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso. Asas ini menuntut dengan Ingarso Sung Tulodo yaitu menuntut agar pelayanan bimbingan konseling tidak hanya dirasakan pada saat peserta didik mengalami suatu masalah, namun juga sebelum dan sesudah peserta didik menjalani layanan bimbingan konseling secara langsung, sehingga seorang konselor dapat menjadikan dirinya sebagai model atau contoh yang menjadi tauladan bagi peserta didik. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai asas-asas bimbingan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnatul Islah, NIM 2018-471. Di sini saya sebagai presentator ketiga yang akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar dari bimbingan konseling.
Setelah tadi kita memahami tentang pengertian dari bimbingan konseling, dasar-dasar bimbingan konseling, serta asas bimbingan konseling yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, sekarang kita perlu tahu dan perlu paham dari prinsip-prinsip bimbingan konseling itu. Karena prinsip sendiri itu penting dalam bimbingan konseling ya. Nah, bimbingan konseling ini membutuhkan suatu prinsip atau aturan main yang menjalankan program pelayanan dari bimbingan. Prinsip sendiri dapat diartikan sebagai permulaan untuk suatu cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu sendiri. Gitu. Langsung saja di sini prinsip-prinsip itu digolongkan menjadi dua ya. Yang pertama itu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip umumnya terlebih dahulu. Baik, sikap umum yang pertama yaitu sikap dan tingkah laku individu. Karena bimbingan konseling itu berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu, perlu kita ingat bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek yang kepribadiannya yang unik dan ruwet. Selanjutnya perlu dikenal dan dipahami perbedaan individual daripada individu-individu yang dibimbing. Ialah untuk memberikan bimbingan yang tepat sesuai dengan apa yang kita butuhkan oleh individu yang bersangkutan. Nah, selanjutnya bimbingan itu harus berpusat pada individu yang dibimbing. Terus masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan kepada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Selanjutnya bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Selanjutnya bimbingan harus bersifat fleksibel karena agar sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Selanjutnya program bimbingan harus sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Jadi harus bersangkutan sama sekolahnya gitu. Terus selanjutnya pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seseorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan dan sanggup bekerjasama dengan para pembantunya serta dapat dan bersedia mempergunakan sumber-sumber yang berguna di luar sekolah. Dan yang terakhir, terdapat program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian teratur untuk mengetahui sampai di mana sih hasil dan manfaat yang diperoleh. Baik, itu tadi adalah prinsip-prinsip umum dari bimbingan konseling. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip khususnya. Prinsip-prinsip khususnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Nah, itu terdapat bimbingan konseling itu melayani semua individu tanpa mandang umur, tanpa mandang jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial dan ekonomi. Terus selanjutnya bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Terus yang ketiga, bimbingan dan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Dan yang terakhir itu, bimbingan dan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Dan prinsip selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip yang berkenan dengan permasalahan individu, yaitu mencakup bimbingan dan konseling ini berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental dan fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Dan yang kedua, kesenjangan sosial, ekonomi, kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu dan kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan. Terus prinsip selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan, yaitu mencakup bimbingan dan konseling itu merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu. Karena program itu bimbingan harus disesuaikan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Dan yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individunya, masyarakat, dan kondisi lembaga. Terus yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang terendah sampai yang tertinggi. Terus yang terakhir, terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu adanya penilaian yang teratur dan terarah. Prinsip yang selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, yaitu mencakup
bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu yang ahlinya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahan. Terus yang kedua, dalam proses bimbingan dan konseling, keputusan yang diambil hendak dilakukan oleh individu, hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atas desakan dari bimbingan atau pihak lain. Terus yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang relevan yang permasalahannya yang dihadapi. Terus yang keempat, kerjasama antara pembimbing, guru, dan orang tua amat menentukan hasil dari pelayanan bimbingan itu. Terus yang terakhir, pengembangan program pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang dilihat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling menurut Erisa Kurniati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurhayati, NIM T 2018-481. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yakni Saudari Islah, yang mana menjelaskan mengenai tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, namun yang akan saya bahas ini lebih spesifik lagi, yakni menurut Erisa Kurniati. Nah, menurut Erisa Kurniati ini, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling itu dapat dikelompokkan atau digolongkan menjadi 6, yang mana 6 prinsip ini dapat menumbuh kembangkan pelaksanaan atau pelayanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah ataupun di suatu madrasah. Nah, apa saja 6 prinsip itu? Nah, 6 prinsip yang pertama yaitu konselor harus memahami dan harus mempersiapkan pelaksanaan dengan menyusun program kerja yang jelas. Jadi program kerja yang jelas dan sudah disusun oleh konselor ini, maka program kerjanya pun juga harus diketahui oleh seluruh personal yang ada di suatu sekolah ataupun di suatu madrasah. Siapa saja personal-personal yang ada di sekolah ataupun di suatu madrasah itu? Jadi bisa guru, bisa kepala sekolah, maupun siswa dan siswi. Kemudian yang kedua, konselor harus tetap menjaga sikap yang profesional. Nah, dengan menjaga sikap yang profesional ini tentu jangan sampai membuat seluruh personal yang ada di sekolah ataupun di madrasah itu merasa tidak nyaman. Jadi, sikap-sikap seperti halnya elitis ataupun kesombongan, arogan itu harus dihindari. Kemudian yang ketiga, konselor itu harus bertanggung jawab dan memahami perannya. Jadi selain memahami perannya dan bertanggung jawab dengan perannya, maka konselor ini juga harus menerjemahkan sebenarnya apa sih perannya itu, apa sih yang harus dilakukannya itu di sekolah ataupun di madrasah. Jadi seluruh personal itu bisa memahami apa perannya dari seorang konselor. Kemudian yang kelima, yang keempat, konselor itu harus bertanggung jawab kepada semua siswa. Dan tentu kita tahu bahwasanya macam-macam dari siswa itu sangat beraneka ragam ya. Ada yang suka mencari perhatian, kemudian ada yang memiliki semangat belajar yang kurang, dan ada juga yang menggebu-gebu dan bersemangat. Mereka memiliki optimis yang besar untuk meraih prestasi seperti itu. Nah, jadi macam-macam dari siswa atau beraneka ragam karakteristik siswa itu merupakan tanggung jawab dari seorang konselor. Kemudian yang kelima, konselor itu harus memahami dan mengembangkan kompetensi untuk membantu siswa yang mengalami permasalahan. Tentu permasalahannya adalah permasalahan yang besar. Karena terkadang juga ada siswa itu yang memiliki semangat belajarnya itu kurang, dia itu sampai ingin memutuskan untuk berhenti melanjutkan pendidikannya. Nah, permasalahan-permasalahan ini tentu tergolong
permasalahan yang besar. Maka dari itu permasalahan seperti ini pun juga termasuk tanggung jawab dan penanganan yang harus diselesaikan oleh konselor. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, seorang konselor itu harus mampu menjaga atau menjalin hubungan yang baik dengan kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu adalah seorang pemimpin yang ada di madrasah ataupun di suatu lembaga pendidikan, maka tentu konselor ini harus bisa menjaga hubungan yang baik. Dengan konselor dapat menjaga hubungan yang baik dengan kepala sekolah, maka citra dari bimbingan konseling yang profesional yang ada di lembaga atau di sekolah itu pun juga akan tetap terus maksimal perkembangannya. Seperti itu. Cukup sekian dari saya selaku dari pemateri yang terakhir, dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Mohon dimaafkan, dan apabila ada yang kurang difahami bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa dukung kami kelompok 4 dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa kembali.